Kita mulai ya, Pak. Baik. Baik, Ibu. On time kan ya, 8.15. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sehat, Bapak Ibu. Amin. Alhamdulillah sehat, Ibu. Tuhan, Bu. Ibu, ibunya masih belum ada yang kelihatan ini. Bu Nadia mana ini? Teman-teman masih kemana sih, Pak? Ada yang baru mau join, ada yang join. Kita ada 22 lah, nggak salah ya, Ya. satu kelas. Tapi oke, Pak. Ini, Pak. Jadi kan terkait dengan publikasi ilmiah ini sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita kuasai kan gitu. Yang pertama tentang penulisan artikel ilmiah itu sendiri. Jadi nanti akan saya review kembali. Kemudian yang kedua tentang memilih jurnal sesuai target yang ingin kita capai. Kalau itu sudah dijelaskan Prof. Sri Utami terkait memilih jurnal. Halo? Oh, gimana lagi ya, Pak? Oh, Pak. Suaranya putus-putus. Saya, oh, Putus. kayaknya ganti ini aja. Ganti, bentar, Pak. Ngapain juga ini? Ganti data aja kalau gitu. Halo, sudah jelas, Pak? Jelas, Prof. Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Jelas, Prof. Pak, nanti kalau kurang jelas langsung di chat atau di info ya, Pak. Baik, siap. Siap. Baik. Kalau nggak jelas saya tak ganti ke data. Mungkin wifi-nya agak error. Coba. Halo, Ya, halo, Prof. jelas Halo, ya, Bu. Pak? Siap. Halo. Jelas. Jelas. Baik. Pak Joko jelas, Terkait Pak dengan Joko ya. publikasi. Jelas ya, Pak? Baik. Jelas, Pak. Oke. Sangat jelas. Iya, kalau daring ini internet ya yang kadang menjadi kendala. Jadi untuk publikasi ilmiah itu kan ada beberapa poin yang harus kita kuasai. Yang pertama terkait dengan penulisan artikel itu sendiri. Mulai dari introduction, literatur review, kemudian research method, result and discussion, dan conclusion. Kemudian yang berikutnya adalah memilih jurnal target sesuai yang dicapai. Kalau itu terkait dengan memilih jurnal sudah disampaikan oleh Prof. Sri Utami ya, Pak? Sudah? Halo? Tidak jelas lagi suaranya. Ya, Bu. Halo? Ya, Iya, ya, Prof. terkait Kadang Iya, Bu. dengan memang putus. Cuaca mungkin, iya, Bu. Kadang terkait dengan memilih jurnal itu apakah sudah pernah dijelaskan oleh Prof. Sri Utami memilih jurnal? Memilih jurnal Eh, maksudnya em, gimana? kan kita ada bermacam-macam Maksud jurnal yang maksud pilih kita jurnal. kita mau submit di jurnal mana? Apakah di jurnal A, B, C, bagaimana memilihnya? Itu sudah, Pak. Apakah kita mau ke Sinta satu atau ke jurnal internasional atau internasional bereputasi? Cara memilihnya sudah ya, Pak? Kalau
kalau penjelasan dari Prof. Sri ada Ibu kriteria jurnal-jurnal. Cuma dalam konteks tugas kita itu beliau bicara ya Sinta 5 atau 4 gitu. Oh, tapi eh, Nah, belum ini ya, bagaimana kita memilih belum ya berarti. Oke, kan. Terus berikutnya kalau kita sudah submit ke sebuah jurnal, itu akan ada proses review. Kita sudah mulai proses review, latihan untuk mereview gitu ya. Ada 4 mahasiswa yang minggu yang lalu sudah kita review. Kemudian setelah direview, kita akan mendapatkan email dari editor. Kemudian kita merevisi artikel kita. Jadi respond to reviewer comment. Jadi kita menjawab atas review-review dari reviewer, kemudian kita perbaiki. Jadi itu disebut dengan respond to reviewer comment. Kemudian selesai, kalau sudah di accepted, maka artikel kita akan publish. Jadi seperti itu untuk tahapan-tahapannya dalam publikasi ilmiah. Saya akan refreshing sebentar terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Secara singkat saja karena ini sudah saya kira sudah dijelaskan oleh Prof. Utami, jadi mungkin nanti yang belum jelas pendalaman itu kita akan diskusikan. Yang pertama terkait dengan artikel ilmiah itu adalah yang pertama kita di sini tentu yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Di mana di dalam pendahuluan tersebut itu ada permasalahan riset atau riset isu, kemudian pentingnya isu tersebut atau permasalahan tersebut untuk diteliti, kemudian kita menjelaskan hasil riset sebelumnya, sehingga kita bisa menemukan riset gap. Dari riset gap tersebut, kita akan memunculkan novelty. Kemudian kita menjelaskan kontribusi atas artikel yang kita tulis di dalam introduction seperti itu. Kemudian di artikel ilmiah terkait dengan rumusan masalah, manfaat, signifikansi, dan sistematika itu menyatu di dalam introduction. Jadi tidak menjadi poin tersendiri seperti kita menulis disertasi. Kalau kita menulis disertasi kan ada poin 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 manfaat, 1.4 signifikansi, 1.4 sistematika. Tapi dalam menulis artikel ilmiah itu semuanya ini dijadikan satu di dalam introduction. Jadi kita tidak perlu membuat poin-poin tersendiri. Beberapa mahasiswa masih mengupload tugas itu adalah tugas dari metodologi penelitian, sehingga di dalam introduction-nya masih muncul sub-sub bab mengenai rumusan masalah dan sebagainya. Di dalam artikel ilmiah itu implisit kita tulis di dalam introduction. Ini contohnya ya Pak. Nah, ini contohnya di dalam artikel ilmiah kita boleh artinya kita menulisnya itu singkat. Karena apa? Karena artikel ilmiah itu dibatasi oleh halaman dan jumlah kalimat, jumlah kata. Kadang seperti itu, maksimal misalkan 7.500 kata atau 10.000. Oleh karena itu berbeda dengan menulis disertasi, publikasi ilmiah itu kita tulis dengan to the point, padat, singkat. Karena kita dibatasi oleh halaman. Tidak seperti disertasi, kita halaman tidak dibatasi, boleh berapapun halamannya. Ini adalah contoh dari sebuah riset isu. Misalkan ini adalah terkait dengan penelitian mengenai kesehatan keuangan atau financial distress. Riset isunya adalah seperti ini. Kondisi keuangan BUMN merupakan hal yang menarik untuk diteliti.
tujuan BUMN sesuai undang-undang itu adalah mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan untuk persero. Sementara BUMN yang berbentuk perum itu adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Tapi kenyataannya banyak BUMN yang masih mengalami kerugian, sehingga ini menjadi sebuah riset isu. Ini contoh dari sebuah. Kemudian ini contoh yang lain terkait dengan penelitian mengenai tax amnesty. Riset isunya apa? Di sini pajak di negara Indonesia itu belum mencapai tax ratio yang diinginkan. Atau dengan kata lain, tax ratio di Indonesia itu masih rendah dibanding negara-negara lain. Nah, ini adalah riset isu. Jadi ada permasalahan yang ingin kita selesaikan. Ini beberapa contoh riset isu. Kemudian setelah riset isu, kita kan perlu menjelaskan mengapa riset itu penting untuk kita teliti. Artinya kita harus bisa meyakinkan reviewer bahwa permasalahan yang kita tulis itu adalah penting. Ini contohnya. Tadi kan terkait dengan kesulitan keuangan atau financial distress di BUMN. Itu kita anggap di dalam tulisan ini sebagai sebuah isu atau permasalahan. Berikutnya kita harus bisa meyakinkan reviewer bahwa yang kita anggap sebagai permasalahan tersebut memang penting untuk kita riset dan kita tulis. Ini contohnya. Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh BUMN perlu diselesaikan. Nah, ini sudah merupakan kalimat terkait dengan penting gitu ya. Penting terkait dengan permasalahan mengenai kesehatan keuangan yang buruk di BUMN perlu diselesaikan. Karena apa? Karena sejumlah BUMN masih menerima subsidi pemerintah. Karena menerima subsidi pemerintah, maka diharapkan bahwa perusahaan atau BUMN itu kan tidak mengalami financial distress. Nah, ini menunjukkan isu terkait dengan financial distress BUMN perlu kita teliti karena BUMN itu adalah merupakan perusahaan yang menerima subsidi pemerintah. Mengapa tetap merugi? Sehingga ini menjadi poin pentingnya permasalahan mengenai financial distress untuk kita teliti. Kemudian tadi contohnya mengenai atau tax amnesty, tax rasio Indonesia yang masih rendah itu adalah sebuah permasalahan. Penting untuk diteliti karena pengalaman Indonesia sudah melakukan semacam tax amnesty tapi belum berhasil. Nah, itu adalah tetap artinya riset isu tentang pajak yang belum mencapai target walaupun sudah melakukan tax amnesty beberapa kali itu adalah penting untuk kita teliti. Ini contoh dari pentingnya riset isu tersebut kita teliti. Berikutnya ketika sudah riset isu, penting untuk kita teliti. Kalau begitu apa penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya terkait riset isu tersebut? Nah, ini adalah beberapa penjelasan mengenai hasil riset sebelumnya. Boleh dimulai dengan kalimat seperti ini. Beberapa kajian tentang financial distress di BUMN telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Oleh siapa, hasilnya apa, dan sebagainya. Ini adalah contoh hasil riset. Kemudian ini contoh memulainya kalimat gitu ya. Beberapa penelitian terkait keberhasilan kebijakan tax amnesty telah dilakukan. Nah, berarti ini adalah sebuah contoh kalimat pengantar untuk kita masuk ke riset-riset sebelumnya. Jadi di paragraf ini kita menceritakan mengenai riset-riset
sebelumnya. Kemudian setelah menceritakan mengenai riset-riset sebelumnya, maka kita menemukanlah gap yang belum diteliti apa dari riset-riset sebelumnya tersebut. Misalkan ini contohnya adalah terkait dengan teks amnesti. Apa yang belum diteliti gitu ya? Dampak positif teks amnesti perlu dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, perlu sebuah penggalian mengenai pandangan terhadap teks amnesti, terutama dari teks official. Jadi, penelitian-penelitian sebelumnya itu belum ada yang meneliti mengenai bagaimana pandangan dari para pihak terkait dengan teks amnesti, sehingga artikel ini adalah meneliti hal tersebut yang belum ada di penelitian sebelumnya. Kemudian kontribusinya apa ya? Kontribusinya di sini, nah ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti dalam literatur mengenai teks amnesti dan memberikan inspirasi bagi regulator untuk membuat kebijakan teks amnesti yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita saat ini mendengar bahwa akan ada teks amnesti yang ketiga. Berarti penelitian saya yang dulu itu masih bisa dilanjutkan untuk konteks sekarang yang akan ada teks amnesti yang ketiga. Dulu saya meneliti ini ketika ada teks amnesti yang pertama, yang pertama. Jadi ini sudah kontribusi. Itulah beberapa bagian introduction dalam artikel ilmiah, di mana berbeda dengan disertasi semuanya masuk implisit di dalam introduction terkait dengan rumusan, tujuan, dan sebagainya itu tidak menjadi sub-sub tersendiri. Jadi ini bagian pertama dari artikel ilmiah itu adalah mengenai introduction. Kemudian terkait dengan tujuan, kalau ini yang ada di disertasi silahkan menyesuaikan dengan pedoman penulisan disertasi. Tetapi kalau artikel ilmiah sesuaikan dengan template di masing-masing jurnal. Secara umum isinya template adalah seperti yang sudah kita bahas tadi terkait dengan introduction. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan introduction.